Assalamualaikum, Annyeonghaseyo yorobun. Kali ini aku akan menceritakan sebuah drama Korea terbaru yang berjudul Ghost Doctor. Tapi sebelum aku mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe. Episode 1 Ghost Doctor dibuka dengan ambulan yang membawa seorang ayah yang sedang dalam kondisi sekarat. Petugas ambulan terlihat sibuk menghubungi rumah sakit, namun tidak ada yang mau menerima pasien tersebut. Anak perempuannya menangis, di sampingnya memanggil nama ayahnya. Ketika akhirnya tiba di UGD sebuah rumah sakit, dokter jaga yang ada di sana langsung terlihat kesal. Petugas ambulan menjelaskan kondisi pasien yang sudah parah. Arteri perut pecah dan harus segera dioperasi. Jika tidak, nyawa pasien tidak akan tertolong. Namun dokter jaga mengatakan saat itu tidak ada dokter yang bisa melakukan operasi dan mereka diminta untuk meninggalkan rumah sakit. Si anak perempuan menangis dan memohon kepada para dokter untuk menyelamatkan ayahnya. Namun dia dan ayahnya justru didorong keluar. Di saat itulah muncul seorang dokter magang yang berteriak melarang mereka untuk keluar dan meminta para dokter itu untuk mempertimbangkannya lagi. Pasalnya jika dipaksa keluar, pasien tersebut pasti meninggal di jalan. Dokter jaga itu malah justru meminta dokter magang untuk tidak ikut campur. Namun dia tetap bersikeras meminta rumah sakit menyelamatkan pasien itu. Tapi dokter jaga itu justru menantangnya untuk melakukan operasi sendiri. Lalu seorang wanita tua bertudung putih terlihat mengucapkan, orang hidup akan tiba-tiba menyambut saat tertentu. Momen ketika ingin sekali menemukan Tuhan. Kalau Tuhan terlalu sibuk, akan tiba saatnya bagi hantu untuk menolong. Tepat pada kondisi kritis itu, tiba-tiba si dokter magang terlihat seolah sedang dirasuki sesuatu. Itulah cerita yang diucapkan oleh seorang wanita tua kepada anak-anak yang sedang duduk-duduk mendengarkan ceritanya. Petugas kebersihan itu mengatakan setiap rumah sakit di dunia ini pasti memiliki dokter hantu yang bertugas menjaga para pasien. Dia meminta kepada anak-anak itu untuk berterima kasih kepada hantu rumah sakit. Tapi anak-anak itu tidak ada yang percaya dan mengatakan jika wanita tersebut sudah berbohong. Mereka kemudian meninggalkan wanita itu untuk kembali ke kamar mereka. Dari arah pandang wanita itu terlihat seorang wanita memakai setelan warna coklat muda memasuki halaman rumah sakit. Bersamaan dengan itu, para dokter berjas putih keluar dari rumah sakit menunggu pasien yang tiba dengan ambulan. Saat menunggu mereka melihat pria itu dan mengatakan jika adalah seorang profesor. Saat menunggu, mereka melihat pria itu dan mengatakan jika dia adalah seorang profesor. Ketika ambulan tiba, mereka langsung melakukan penanganan terhadap pasien. Tapi kondisi pasien tersebut semakin parah. Oh Sojung yang diperankan oleh Son Naeun, dokter magang beralih untuk menyusul Cha Yong-min yang diperankan oleh Rain, pria yang memakai setelan coklat muda tadi, dan memintanya untuk mengecek pasien yang baru datang. Namun Cha Yong-min menolak dan mengatakan sebaiknya Oh Sojung mulai belajar mengumumkan kematian. Oh Sojung kembali ke pasiennya tadi dengan perasaan marah dan kecewa. Saat dia tiba di sana, pasien sudah tidak bisa diselamatkan. Hal ini tentu membuat Oh Sojung membenci Cha Yong-min. Salah satu rekannya sesama dokter menjelaskan kepadanya bahwa Cha Yong-min sangat istimewa. Bahkan, kepala rumah sakit juga tidak berani mengusiknya. Selama ada Cha Yong-min, tidak ada pasien yang tidak bisa diselamatkan. Rekannya itu juga mengatakan, Cha Yong-min seolah-olah seperti dirasuki hantu. Ternyata informasi itu menarik perhatian Oh Sojung. Lalu Cha Yong-min menuju ke ruang rapat antar dokter untuk membahas tentang kondisi para pasien sulit yang berada di rumah sakit itu. Dalam rapat itu, Cha Yong-min terlihat sangat mendominasi dan menonjol di antara para dokter lainnya. Dia juga tidak segan melontarkan komentar pedas kepada para dokter senior di sana, bahkan kepada salah satu kepala bagian di rumah sakit itu. Dari rapat tersebut, terlihat jika para senior di rumah sakit tidak ada yang menyukai Cha Yong-min, tapi takut untuk mengungkapkannya secara langsung. Usai rapat, ketika Cha Yong-min dan para dokter residennya hendak meninggalkan tempat, tiba-tiba muncul seorang pemuda memakai hoodie warna orange yang baru bangun tidur. Tanpa rasa takut seperti yang lainnya, dia langsung mendekati Cha Yong-min, mengajaknya berjabat tangan. Dia bahkan berani mengatakan jika Cha Yong-min adalah ahli medis yang kerasukan hantu. Setelah mengoceh panjang lebar bahkan sampai masalah gaji, dia kemudian berpamitan pergi. Sebelum pergi, dia mengatakan dia bernama Go Seung-tak yang diperankan oleh Kim Bum dan akan mulai bekerja bersama mereka mulai hari itu. Cha Yong-min kemudian meminta penjelasan kepada salah satu dokter residen yang sepertinya mengenal Go Seung-tak. Dia mengatakan Go Seung-tak dulu adalah teman belajarnya di sekolah.
tapi dia tidak tahu terlalu banyak tentangnya. Kemudian dokter residen yang lain ingat jika dia pernah mendengar cerita tentang Go Seung-tak yang mengikuti wawancara magang. Ketika ditanya alasan ingin menjadi dokter, dia menjawab karena disuruh kakek dan ibunya. Kakek Go Seung-tak adalah ketua Departemen Keuangan, sementara ibunya adalah seorang direktur. Cha Yong-min yang mengetahui latar belakang Go Seung-tak langsung protes kepada kepala bagian dan mempertanyakan mengapa mereka menerima Go Seung-tak. Padahal Go Seung-tak menurutnya masih memiliki banyak kekurangan. Ternyata salah satu alasannya adalah terkait syarat pemberian warisan kepadanya. Meskipun terpaksa, Cha Yong-min akhirnya menerima Go Seung-tak sebagai dokter magangnya. Dia kemudian membawa Go Seung-tak untuk memeriksa pasien. Seperti biasa, Cha Yong-min melemparkan pertanyaan random kepada dokter magang untuk mengetes kemampuannya. Rupanya, dia bisa menjawab semua pertanyaan tersebut. Setiap Go Seung-tak bisa menjawab pertanyaan tentang satu pasien, dia akan menyerahkan pasien tersebut kepada Go Seung-tak. Makanya di pasien terakhir mereka, Go Seung-tak berpura-pura tidak bisa menjawab. Ketika akan meninggalkan ruangan, Go Seung-tak menanyakan tentang dua pasien yang tidak diperiksa oleh Cha Yong-min. Mereka adalah pasien lama yang sudah diminta untuk pindah rumah sakit. Cha Yong-min memerintahkan agar mereka segera dipindahkan dalam waktu seminggu. Go Seung-tak yang mendengarnya spontan mengatakan, ternyata menyerah terhadap pasien seperti ini merupakan sikap bijak seorang dokter. Di hari pertama sudah mendapatkan pelajaran yang sangat bagus, sangat berarti. Cha Yong-min lalu berjalan mendekati Go Seung-tak dan berkata bahwa di dunia ada dua jenis pasien. Pertama, pasien yang dibawa kepadanya dan bisa selamat. Kedua, pasien yang diterima olehnya tapi tidak bisa berbuat apapun lagi. Dia juga mengatakan pasien pun juga harus tahu kapan waktunya menyerah. Saat Cha Yong-min sudah berada di ambang pintu, Go Seung-tak kembali bersuara bahwa para dokter, terutama dokter jenius, itu sangat sial. Kadang mereka punya sisi gila yang bisa muncul kapan saja. Dia meminta kepada para pasien yang sedang koma itu untuk tidak memasukkan kata-kata Cha Yong-min ke dalam hati. Mendengar hal itu, Cha Yong-min hanya bisa memandangi Go Seung-tak dengan tatapan tajam. Adegan berpindah ke Go Seung-tak yang mendatangi Oh So-jung. Mereka berdua ternyata sudah saling mengenal. Mereka berbincang-bincang sesaat ketika tiba-tiba Go Seung-tak diminta untuk mengikuti operasi yang dilakukan oleh Cha Yong-min. Oh So-jung yang penasaran ingin melihat operasi Cha Yong-min kemudian juga ikut menyaksikan. Nama besar Cha Yong-min memang bukan main-main. Operasi yang seharusnya sulit tersebut berjalan dengan lancar. Ketika operasi sudah selesai, semua bertepuk tangan. Cha Yong-min kemudian meminta Go Seung-tak untuk mengikat benang operasi. Tapi rupanya, meskipun Go Seung-tak sangat pintar dalam teori, namun dia punya kelemahan yakni lemah saat praktik. Alhasil, Go Seung-tak tidak berhasil melakukannya dan langsung disuruh minggir oleh Cha Yong-min. Di luar ruang operasi, Cha Yong-min masih membahas terkait kegagalan Go Seung-tak. Dia mengatakan, dokter yang hanya bisa teori tapi tidak bisa praktik berarti telah membuang-buang waktu. Dia juga menyindir tangan Go Seung-tak adalah tangan sial yang tidak akan bisa menolong pasien. Mendapat sindiran tersebut, Go Seung-tak kali ini hanya bisa diam. Di rumah, Cha Yong-min bahagia karena merasa bisa mengalahkan Go Seung-tak. Dia bahkan bernyanyi dengan riang dan berbicara dengan hamster. Dan hamster itu adalah kesayangan milik Cha Yong-min. Dia juga sangat yakin Go Seung-tak tidak akan kembali bekerja di hari selanjutnya. Kenyataannya, keesokan harinya Go Seung-tak tetap bekerja seperti biasa dan tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Mau tidak mau, Cha Yong-min mengakui jika mental Go Seung-tak sangat kuat. Dengan santai, Go Seung-tak menjawab, jika hal itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang ahli waris. Mereka kemudian berjalan beriringan masuk rumah sakit dengan diiringi tatapan dari para staf dan pasien. Saat akan naik lewat eskalator, Cha Yong-min mengurungkan niatnya dan berbalik untuk membeli kopi dan dibawa ke tempat rahasianya. Tentu saja Go Seung-tak langsung menyusulnya. Di sisi lain, saat Cha Yong-min tiba di tempatnya biasa minum kopi, ada seorang wanita berambut pendek di sana. Cha Yong-min terlihat terkejut melihat wanita itu. Mereka berdua rupanya saling mengenal. Wanita itu menyapa Cha Yong-min terlebih dahulu, tapi dia sama sekali tidak menanggapi. Setelah menerima telepon, Cha Yong-min langsung pergi meninggalkan wanita itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia juga berpapasan dengan Go Seung-tak, tapi dia hanya melewatinya. Cha Yong-min dipanggil oleh kepala bagian. Dia diminta untuk mengoperasi ketua grup Tianminjang Guangde, pasien yang diam-diam dioperasi di rumah sakit Universitas Ensang semalam. Kali ini anak laki-lakinya yang datang untuk menemuinya dan meminta kepada Cha Yong-min untuk mengoperasinya. Cha Yong-min mengatakan operasi tersebut sulit untuk dilakukan. Kalaupun berhasil maka akan kambuh lagi dalam 3 bulan. Selesai rapat singkat tersebut, Cha Yong-min kembali menemui dokter bawahannya.
Dia kemudian memerintahkan Go Seung-tak untuk mulai semuanya dari dasar, yakni unit gawat darurat. Go Seung-tak pun melakukannya tanpa banyak membantah. Dia langsung bekerja di bawah arahan Oh So-jung dan menimbulkan banyak kekacauan di UGD. Lalu Cha Yong-min datang untuk menemui ketua grup Tianming Zhang Guangde untuk mengecek kondisinya. Di sana, dia kembali bertemu dengan wanita berambut pendek yang diketahui bernama Jang Se-jin. Wanita itu adalah putri bungsu dari ketua grup Tianming. Dulunya, Jang Se-jin juga adalah seorang dokter di Seattle. Oleh karena itu, setelah melihat rekam medis ayahnya, alih-alih meminta Cha Yong-min melakukan operasi berisiko terhadap ayahnya, dia ingin agar ayahnya bisa hidup dengan nyaman di sisa hidupnya. Tapi Cha Yong-min hanya menanggapinya dengan dingin. Dia mengatakan, "Apa kau pikir aku masih dokter magang seperti 12 tahun yang lalu?" Lalu dia pun pergi meninggalkan Jang Se-jin. Dia teringat masa lalunya bersama Jang Se-jin. Dulu, Jang Se-jin masih bernama Kim Se-jin dan mereka berdua berpacaran. Tapi saat mereka sama-sama masih magang, Se-jin bertemu dengan ayah kandungnya yang kaya raya dan membawanya ke Amerika Serikat, meninggalkan Cha Yong-min dengan patah hati. Sambil menatap jendela apartemennya, Cha Yong-min memantapkan niat untuk tetap mengoperasi ayah Jang Se-jin meskipun berisiko tinggi. Setelah Cha Yong-min selesai melakukan operasi terhadap ayah Se-jin, dia yang awalnya berniat menunggu pasien hingga sadar, ia langsung berlari keluar rumah sakit setelah menerima pesan singkat. "Aku ingin bersamamu, apa bisa keluar sekarang? Besok aku kembali ke Amerika. Sebelum kembali, ada hal yang harus kita bicarakan. Aku tunggu kamu di tempat biasanya." Ketika dalam perjalanan untuk menuju tempat perjanjian Cha Yong-min dengan Se-jin, tiba-tiba terdengar suara tabrakan. Dan ternyata korban dari tabrakan tersebut adalah Cha Yong-min. Cha Yong-min terlihat tertelungkup di setir mobilnya dalam keadaan tidak sadar. Lalu Cha Yong-min terlihat keluar dari mobilnya dan segera membantu korban kecelakaan lain yang terkapar di tepi jalan. Dari percakapan orang di sekitarnya, bisa disimpulkan jika mobil Cha Yong-min menabrak motor korban lain dari samping. Usaha Cha Yong-min untuk membantu korban tersebut gagal karena dia tidak bisa menyentuhnya. Bahkan orang-orang di sana seolah tidak menganggap Cha Yong-min ada. Dengan wajah ragu-ragu dan ketakutan, Cha Yong-min mendekati mobil dan melihat tubuhnya sendiri berada di sana. Dia kemudian menyadari jika tubuhnya yang bisa bergerak saat ini mengeluarkan cahaya kekuningan. Di lain tempat, Go Seung-tak terlihat sedang berjalan santai sambil membawa tas plastik yang berisi makanan. Tidak lama kemudian, ada dua ambulan yang datang. Ambulan pertama adalah korban yang naik sepeda motor, sementara ambulan kedua berisi badan Cha Yong-min dan arwahnya yang duduk dengan wajah panik. Oh So-jung yang seketika mengenali Cha Yong-min langsung meminta perawatan darurat untuknya. Cha Yong-min yang sangat panik berteriak-teriak kepada para dokter di sana untuk memberikan pertolongan. Kebetulan yang harusnya bertugas malam itu adalah Go Seung-tak. Meski ketakutan, Go Seung-tak tetap memeriksa kondisi Cha Yong-min dan ternyata langka dan diagnosisnya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Cha Yong-min. Sayangnya ketika di meja operasi tidak ada dokter yang tersedia untuk melakukan operasi kepada Cha Yong-min. Di saat-saat genting, Go Seung-tak mengajukan diri untuk melakukan operasi. Jelas keputusan ini ditentang oleh semua dokter yang ada di ruang operasi. Tapi Go Seung-tak tetap bersikeras meskipun tangannya gemeteran karena sama sekali belum pernah melakukan operasi. Cha Yong-min yang tidak punya pilihan lain pun akhirnya mendukung keberanian Go Seung-tak. Saat dia melihat tangan Go Seung-tak yang ragu, dia menyentuh tangan Go Seung-tak dan keajaiban terjadi. Dia masuk ke dalam tubuh Go Seung-tak dan mengambil alih sepenuhnya kesadarannya. Saat menyadari dia sudah berada di dalam tubuh Go Seung-tak, dia pun segera melakukan operasi untuk dirinya sendiri dan meminta Oh So-jung menjadi asistennya. Sekian dulu cerita Gas Dater episode 1 ya Robun. Tunggu cerita episode selanjutnya. Gomawo. Assalamualaikum. Oh ya, jangan lupa share, like, comment, and subscribe.